Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik Sobat Healthies, kali ini saya Dr. Nana akan menjadi host dalam acara podcast Take a Break. Podcast Take a Break adalah podcast milik Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Hari ini podcast Take a Break akan membahas masalah kesehatan yang cukup marak terjadi di kaum milenial dikarenakan semakin hari terjadi peningkatan kasus di usia produktif, yaitu penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini dahulu yang kita ketahui biasanya menyerang pada usia lanjut. Namun seiring perkembangan waktu, penyakit stroke ini bisa juga terkena pada pasien usia produktif, yaitu pasien di kisaran umur 30 tahunan. Nah, mengapa sih hal itu bisa sampai terjadi? Hari ini kita akan membahasnya bersama pakarnya langsung. Baik, saat ini kita sudah kedatangan narasumber Dr. Anggi, spesialis neurologi. Beliau adalah dokter spesialis saraf di RSKD Balikpapan. Selamat pagi Dr. Anggi. Selamat pagi Dr. Nana. Bagaimana Dr. Anggi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dr. Nana sehat juga. Alhamdulillah sehat juga dok. Terima kasih banyak Dr. Anggi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast Take a Break kali ini ya dok. Oke. Baik, Dr. Anggi, kali ini kita akan membahas tentang stroke ya dok. Baik dok, mungkin biar sobat healthies di rumah semua paham apa itu, bisa jelaskan ke kami dok, apakah yang dimaksud penyakit stroke itu, kemudian kapan penyakit stroke itu bisa terjadi dan mengapa bisa pasien itu terkena penyakit stroke. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Nana. Jadi ini kita nyebutnya sobat healthies ya, berarti ya sobat healthies semua. Jadi ini sebenarnya dalam rangka World Stroke Day ya, jadi yang akan diperingati setiap tanggal 29 Oktober setiap tahunnya itu di seluruh dunia. Biasanya kita akan berbagi perihal tentang stroke terutama kepada masyarakat awam ya. Seperti yang tadi Dokter Nana sampaikan kan memang angkanya itu terus meningkat. Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini berdasarkan Riskesdas terakhir pun kita itu masih termasuk provinsi dengan angka serangan stroke yang tinggi. Jadi sebenarnya stroke sendiri itu seperti yang masyarakat tahu ya. Jadi stroke adalah serangan atau penyakit pada otak. Sifatnya ini adalah gangguan pembuluh darah yang terjadi dan sifatnya yang paling penting yang perlu diketahui adalah mendadak. Jadi kejadian stroke itu memang harus mendadak. Jadi biasanya pasien akan datang dengan clue tiba-tiba seperti ini dokter gitu. Jadi ya gangguan pembuluh darah otak yang mendadak ini yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Akibat dari serangan stroke ini sendiri itu sifatnya bisa menyeluruh, artinya gangguan saraf secara menyeluruh, mempengaruhi seluruh, tidak hanya di otak, tapi mungkin bisa anggota gerak, kemudian organ-organ yang lain, ataupun juga hanya pada bagian otaknya saja. Seperti itu dokter. Baik dokter Anggi. Jadi hampir di semua penyakit ya dok, pasti kita untuk mengetahui ini penyakit apa, kita harus tahu gejalanya kan dok ya. Nah begini, betul. Mungkin bisa dijelaskan dok ke kita semua sebenarnya gejala apa ya dok, terutama yang mungkin khas ya dok ya untuk penyakit stroke ini, agar kita siapa tahu mungkin kerabat atau keluarga kita ada mengarah ke penyakit stroke, kita sudah bisa mengenali ya dok ya sejak dini gejala-gejalanya. Oh iya, jadi dokter Nana memang sebenarnya stroke ini salah satu penyakit yang sangat khas ya. Jadi artinya itu sebenarnya pasien masyarakat itu jika bertemu dengan pasien stroke itu akan dapat tahu sebenarnya bahwa ini adalah gejala stroke. Gejala jika di luar negeri itu biasa kita nyebutnya dengan BEFAST, BEFAST gitu. Jadi ada beberapa gangguan yang bisa diketahui. Kalau dari Kemenkes kita menyebutkannya itu dengan singkatan segera ke rumah sakit, jadi segera ke RS gitu. Yang pertama itu ada jadi senyum gitu. Jadi pada pasien-pasien itu biasanya kita dapatkan bibirnya tampak mencong ataupun wajahnya itu tampak tidak simetris seperti itu. Kemudian itu adalah gerak. Jadi biasanya pasien akan mengalami gangguan pergerakan separuh badan saja, seperti tiba-tiba mendadak lemah anggota gerak kiri, lemah anggota gerak kanan. Kemudian dia ada yaitu bicara pelo.
Jadi pasien itu bisa mendadak tiba-tiba bicara pelo. Tidak hanya bicara pelo, ada gejala stroke yang juga lebih berat, biasanya gangguan bicara seperti tidak bisa bicara seperti itu, ataupun mungkin bicara seperti tidak tersusun kata-katanya seperti itu. Kemudian dia ada juga kebas. Jadi tidak hanya lemah sebenarnya. Kadang orang berpikir kayaknya kalau stroke itu harus lemah seluruh badan, harus lemah kanan atau lemah kiri, atau harus bicara pelo, tapi tidak. Kadang itu yang diderita dia berupa gangguan sensorik menyebutnya. Jadi rasa kebas, rasa tebal pada separuh bagian tubuh. Kemudian ada juga gangguan penglihatan seperti rabun, kemudian pandangan mata sebelah yang hilang seperti itu. Jadi itu gangguan penglihatan. Kemudian terakhir adalah S, itu sakit kepala. Jadi pada stroke sendiri itu memang ada yang stroke perdarahan itu biasanya akan identik dengan nyeri kepala. Seperti itu Dokter Nana. Jadi yang kita ingat itu adalah segera ke RS. Itu adalah himbauan dari Kemenkes kita. Cukup mudah diingat ya kalau memang ada jembatan keledai ya Dok, jembatannya betul. Iya. Jadi Sobat Healthies juga bisa ini kan lebih cepat mengingatnya. Kemudian Dok begini, apa sih faktor-faktor risiko yang mungkin bisa menyebabkan seseorang itu terkena stroke? Iya benar seperti Dokter Nana bilang ya. Jadi stroke ini memang bukan penyakit yang tiba-tiba saja bisa terjadi gitu Sobat Healthies. Jadi ini memang kita tuh ada faktor-faktor resikonya. Ya, dan faktor resiko ini kita bagi jadi dua Dokter Nana. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Tidak bisa diubah tuh artinya ya memang sudah ada pada diri kita. Contoh usia, kemudian jenis kelamin, kemudian ada ras, kemudian riwayat penyakit keluarga dengan stroke seperti mungkin orang tua ataupun kakek nenek kita gitu yang punya riwayat stroke, ataupun mungkin penyakit jantung bawaan seperti itu. Itu yang tidak bisa kita ubah, jadinya ada pada diri kita. Kemudian kalau yang bisa diubah itu ada beberapa juga. Ada 3 yang utama, dan karena memang stroke itu lebih banyak yang sifatnya sumbatan ataupun perdarahan, itu ada 3 yang utama, yaitu yang pertama yang Sobat Healthies harus tahu itu yang nomor 1 adalah hipertensi, kemudian yang kedua itu diabetes, dan ketiga adalah merokok Dokter Nana. Kemudian memang ada juga faktor resiko yang dapat diubah lain yang juga jadi kebiasaan pasien-pasien kita itu yang juga bisa menjadi faktor resiko seperti penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan seperti itu. Kemudian yang juga marak pasti mungkin Sobat Healthies tahu tuh seperti peningkatan kadar kolesterol, peningkatan kadar asam urat, itu juga bisa menjadi faktor resiko. Begitu. Baik dokter, ternyata bermacam-macam ya dok faktor risikonya. Iya, jadi biar banyak. bisa kita lebih aware ya dok ya, iya, waspada apabila kerabat atau keluarga kita punya faktor risiko tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke yang sempat saya jelaskan di awal tadi, bahwa sekarang stroke ini ternyata memang berubah ya dok trennya, dari yang awalnya kita tahu mungkin hanya terutama menyerang pasien yang cenderung usia lanjut. Ternyata sekarang ini bisa dok ya mengenai usia yang lebih muda, pada usia produktif kisaran 30 tahunan. Nah kira-kira apa ya dok yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Iya betul sekali Dokter Nana. Jadi stroke ini hampir serupa mungkin juga dengan seperti penyakit jantung ataupun beberapa penyakit lainnya yang sekarang trennya itu bergeser jadi ke usia yang lebih muda. Umumnya dulu memang pasien-pasien stroke adalah pasien-pasien dengan kisaran usia di atas 50 tahun bahkan. 40 tahun pun dulu jarang, tapi sekarang bahkan ada pasien yang kita rawat bahkan di rumah sakit kita ini itu dengan range usia di atas 30-an gitu. Penyebabnya ada banyak. Nomor 1 sebenarnya memang ada beberapa kondisi yang sifatnya memang genetik ataupun kelainan pada pasien itu sendiri. Jadi memang seperti kelainan pembuluh darah, kemudian pembuluh darah yang pecah, itu tuh umum terjadi pada usia muda. Jadi memang sudah ada. Tapi yang sebenarnya sekarang yang membuat juga angkanya ini, trennya ini bergeser ke usia yang lebih muda itu adalah sebenarnya gaya hidup Dokter Nana. Jadi pola hidup orang yang sekarang mungkin berbeda ya dengan yang dulu. Banyak kasus-kasus itu hipertensi sudah terjadi pada usia muda. Jadi yang tadi yang seperti saya sudah sampaikan, yang tadi Dokter Nana tanyakan, jadi faktor-faktor resiko itu sudah bergeser juga. Jadi orang dengan tekanan darah tinggi, orang dengan kencing manis, orang dengan kebiasaan merokok itu tuh sudah dimulai dari lebih muda gitu. Jadi akhirnya
hal-hal itu akan memicu terjadinya stroke, bisa serangan stroke pada usia yang lebih muda juga gitu. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang jarang kali ya, ataupun mungkin screening juga yang kita juga sudah lebih bagus gitu. Jadi biasanya usia 30-an sudah punya tekanan darah tinggi, usia 30-an sudah punya kencing manis gitu, dan kebiasaan merokok ya. Nah, itu yang tidak bisa sih, sulit masih kita artinya di masyarakat untuk kita himbau perihal itu. Baik dokter, berarti sekarang prinsipnya jangan menunggu tua dulu dok ya untuk tetap sehat. Betul, jadi, iya. Jadi dari usia 30-an tuh ya dari sejak dini iya, malah dok benar, ya kita benar. Harus ini menjaga pola hidup sehat dok. Iya benar, seperti dari dokter Nana bilang tadi. Jadi ya tren bergeser itu karena faktor-faktor resikonya juga yang bergeser gitu. Dulu orang mungkin tekanan darah tinggi kalau udah tua gitu, diabetes kalau sudah usianya lanjut gitu, tapi sekarang tidak gitu. Banyak orang dengan tekanan darah tinggi dan kencing manis juga pada usia muda. Itulah yang membuat jadi orang juga bisa terkena stroke pada usia muda begitu. Baik dok, ini bulan ini di tanggal 29 Oktober ini kita kenal sebagai Hari Stroke Sedunia dok ya. Iya Nah, benar. dengan motonya setiap menit adalah berharga. Nah, di sini masyarakat jadi perlu tahu ya dok bahwa penanganan stroke ini semakin cepat ditangani maka akan bisa menimbulkan dampak yang lebih besar atau lebih baik untuk fase penyembuhan berikutnya dok ya. Iya. Nah, kira-kira dari dokter apa tips-tipsnya penanganan stroke ini yang tepat dok biar masyarakat di rumah tahu? Iya dokter Nana, jadi sebenarnya kalau di masyarakat kita sendiri itu memang masih banyak ya mitos-mitos tentang stroke ini sendiri gitu ya. Ya kayak salah satunya tadi serangan stroke itu cuma bisa terjadi pada orang tua. Pada kenyataannya tren kita sudah bergeser. Kemudian kayaknya kalau sudah stroke ini tidak bisa dicegah, stroke ya stroke aja. Sebenarnya tidak, hampir 70-80% kasus stroke itu bisa dicegah. Kemudian ya kondisi stroke ini sendiri sih seperti yang dokter Nana katakan ya, ada seperti beberapa penyakit lain dia punya yang namanya golden period. Arti golden period ini adalah gini sobat healthies, jadinya semakin cepat kita bawa pasien ke rumah sakit itu akan memberikan dampak yang lebih baik dalam hal penanganan. Karena memang dokter Nana ada penanganan khusus yang memang hanya bisa dikerjakan di rumah sakit dan tidak bisa ya dikerjakan di tempat ataupun fasilitas kesehatan yang kecil, layanan-layanan kecil itu untuk menangani pada golden period tersebut gitu. Jadi kita masih sering mendapati pasien itu datang dengan keluhan stroke sudah kemarin. Jadi dok ini pasiennya sudah dari kemarin bicara pelo. Dok ini udah dari 2 hari yang lalu sulit digerakkan lengan dan kaki kanannya seperti itu. Jadi sebenarnya jika pasien itu datang dalam golden period yang dalam hal ini itu sekitar 3-6 jam itu kita akan dapat memberikan penanganan lebih cepat dan itu akan memberikan hasil atau outcome yang lebih baik gitu. Jadi kita sih berharapnya sebenarnya yang kita hindari adalah sequelae atau gejala sisa pada pasien stroke. Jadi kalau datang lebih cepat, kita berharap semuanya itu bisa kita restore, bisa kita kembalikan lagi dengan cepat gitu dokter Nana. Berarti sesuai dok ya dengan tema Hari Stroke Sedunia bahwa setiap menit itu berharga ya dok. Iya betul dok. Kemudian dok kalau sebaliknya nih, kalau stroke ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, itu kira-kira dampak buruk apa ya dok yang bisa terjadi? Oh iya benar dokter Nana ya. Jadi gitu karena tadi pengertian tema dari setiap menit berharga itu kita pengennya masyarakat itu tahu bahwa semakin cepat kita bawa pasien itu ke fasilitas kesehatan yang memadai maka penanganannya akan lebih maksimal. Karena ketika penanganannya itu tidak maksimal dokter Nana, yang nomor 1 jelas akan meningkat itu yang angka morbiditas namanya ya, angka kesakitan atau angka kecacatan gitu. Jadi karena itu yang sebenarnya banyak menjadi masalah di masyarakat kita gitu. Jadi kan pasien-pasien stroke-nya setelah stroke ya mohon maaf seperti akan lumpuh gitu, sulit berkomunikasi seperti itu. Kemudian yang lebih berbahaya lagi adalah meningkatkan angka kematian dokter Nana. Jadi angka kematian stroke ini masih tinggi, masih bersaing dengan sakit jantung ya. Jadi itu sama-sama itu memang fokus kita juga di Kementerian Kesehatan itu fokus terhadap 2 hal tersebut karena memang angka kematiannya itu masih tinggi. Jadi kenapa harus setiap menit berharga, kenapa harus cepat dibawa ke rumah sakit ya? Karena memang dengan keterlambatan baik keluarga ataupun orang sekitar membawa pasien ke fasilitas yang memadai itu akan meningkatkan angka kecacatan dan kematian pada pasien stroke. Begitu dok. Oh baik dok.
Wah, mendengar penjelasan Dokter Anggi, saya sekarang betul-betul paham dok. Ternyata memang sangat besar ya dok dampak penanganan yang cepat dan tepat pada pasien stroke ini ya dok. Iya. Ya? Baik. Kalau misalnya nih dok, seandainya kita bukan berharap sih dok ya, tapi ternyata kalau misalnya salah satu keluarga atau kerabat kita ada yang sudah terlanjur menderita penyakit stroke, kemudian sudah sempat dirawat di rumah sakit dan perbaikan, diizinkan pulang oleh dokter. Nah selanjutnya langkah apa dok yang bisa kita lakukan pasca perawatannya gitu dok? Oh iya, bagus sekali dokter Nana. Jadi memang itu juga salah satu bagian tata laksana dari stroke yang penting ya. Selain tadi kita mungkin berusaha mencegah, kemudian setelah bisa cepat dibawa ke rumah sakit, kemudian kita obati. Langkah yang terakhir itu adalah yaitu berusaha menangani kejadian pasca stroke ini. Pada pasien-pasien dengan pasca stroke itu memang baik itu sumbatan ataupun perdarahan itu nomor satu keluarga itu biasanya kita akan edukasi yang penting dulu, terutama saat dirawat ya, pasti akan kita berikan edukasi bahwa memang memiliki keluarga ataupun kerabat dengan pasca stroke ini bukanlah hal yang mudah, memang harus bersabar karena biasanya jika memang terjadi keterlambatan penanganan ataupun datang ke rumah sakitnya lebih terlambat ya itu akan terjadi gejala sisa dan itu ya perlu penanganan yang sangat komprehensif ya. Biasanya kita akan rawat bersama dengan dokter gizi klinik, dokter Nana, kemudian ada dokter rehabilitasi medik gitu. Jadi itu sifatnya jadi komprehensif gitu yang kita tangani. Tidak hanya sekedar memberikan obat, tapi kita juga akan mengatur gizinya, kemudian akan melakukan fisioterapi. Nah, kemudian hal-hal tersebut tidak hanya kita lakukan saat dirawat, tapi nanti setelah keluar dari rumah sakit, seperti dokter Nana bilang. Jadi kalau pasiennya sudah diizinkan pulang, kemudian ya harus kemudian kontrol rutin. Kontrol rutin di sini nanti dokter saraf ataupun neurologinya pasti akan menyarankan juga untuk melakukan konsultasi rutin baik itu ke bagian rehabilitasi medik ataupun ke bagian fisioterapi. Seperti itu dok. Baik dokter Anggi, terima kasih sekali dok atas penjelasannya, sangat rinci, detail dan mudah dipahami dok ya. Ya sama-sama dokter Nana. Dapat menambah wawasan kami dan sobat healthy semua di rumah dok ya. Ya. Terima kasih dok atas kesediaannya sekali lagi untuk dapat hadir di podcast Take a Break ini. Baik sobat healthy, pada tanggal 29 Oktober bulan ini setiap tahunnya kita memperingati Hari Stroke Sedunia dengan tema Setiap Menit Adalah Berharga. Di sini kami harapkan sobat healthy semua bisa waspada untuk penyakit stroke ini, mulai dari gejala-gejalanya tadi yang udah dijelaskan oleh Dr. Anggi, dan diharapkan apabila ada kecurigaan kerabat atau saudara kita yang menderita stroke itu untuk segera dibawa ke fasilitas medis terdekat, karena semakin cepat penanganannya itu akan diharapkan hasilnya pemulihannya juga lebih baik. Baik, mungkin sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, komentar, kritik atau saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe channel PKRS RSKD Balikpapan bisa juga di subscribe dan klik tombol atau lonceng notifikasinya agar setiap podcast terbaru bisa langsung masuk ke notif Sobat Healthies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.